يا ربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي Amin tajakur jiran bidi salami fazadada ma'jaram muqladim bidami Ya Rabbi bil Mustafa Ballighna Allah sidana waghfir lana ma ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli amrin minal amwali muqtahami ya Rabbi Mustafa balighna qasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du syakartum la azidannakum wa la kafartum min 'adzabin syadid. Sadaqallahul 'azim. Saya hormati segenap para dewan guru, orang tua kita, Bapak Haji Ade, mudah-mudahan senantiasa beliau sudah diberikan sehat, panjang umur, sudah diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ustaz Abdul Rahim, Bapak Ustaz Haji Asep Azhari, dan segenap para santri pondok pesantren Baitus Sholihin, mudah-mudahan kelak menjadi anak-anak yang bermanfaat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah pada kita semua dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik menjalankan kewajiban yang ibadah makhluk dan ghairu makhluk, ibadah yang 5 waktu kita jalankan, dan sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan bisa duduk di majlis ta'lim pondok pesantren Baitus Sholihin. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kita termasuk hamba-hamba yang selalu mensyukuri nikmatnya. Salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dapat berkumpul bermusafahah lagi di pondok pesantren Baitus Sholihin dalam keadaan sehat walafiat. 2 minggu rasanya nggak kerasa. Baru kemarin kita duduk, sekarang udah duduk lagi. Karena inilah tujuan hidup manusia itu, cuma menunggu yang namanya datangnya kematian. Matinya seseorang itu kalau nggak Senin ya Selasa,
Kalau nggak Selasa, Rabu, gitu kan? Nah, terus ini manfaat dari azan Isya kita suruh tidur sampai azan subuh. Oh, azan subuh masih bangun berarti masih hidup. Kelamaan ya. Terus saja inilah namanya kehidupan. Tujuan hidup adalah mencari bekal dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi yang namanya kematian. Makanya jangan sampai kita sia-siakan umur, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tanamkan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh untuk kehidupan kita kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib fima yata'alluq bil mayyit, apa-apa saja yang berkaitan dengan mayit. Mungkin pada pagi hari ini sesuai dengan rencana kita pada 2 minggu yang lalu itu kita praktek memandikan, dan mungkin nanti minggu selanjutnya baru kita praktek untuk menghafali seperti itu. Nah, ini baca-bacaan apa namanya untuk memandikan. Ania maaf, cuma nggak banyak. 20 beberapa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wal musannif al-alamah Ahmad bin Husain wa nafa'ani wa bi ulumi fid dharain amin. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari dari beberapa minggu yang lalu ini manfaat, khususnya nanti buat santri para baitus sholihin, tinggal praktekkan setelah kalian pulang keluar dari pondok pesantren, mendapatkan ilmu yang manfaat dan bisa suatu saat nanti dipraktekkan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu fi ukhra ay akhra ghusl mayt ghairu muharramin syai'un qalilun min kafur. Dan di saat kita memandikan mayit, air yang terakhir ini dicampuri dengan yang namanya kapur. Kapur barus tamper bihaitsu la yughayyiru ma'un, sedikit agar supaya airnya tidak berubah. Yang pertama dicampuri dengan yang namanya air keramasan. Kalau bahasa Asep nih keramasan ya, Asep ya, keramasan. Nah, biasanya ini pekerjaan orang perempuan sebelum memandikan ini biasanya dibikinin di air keramasan. Air keramasan dari daun bidara dan lain sebagainya yang seperti daun tersebut. Wa'lam anna aqallu ghuslul mayyiti, dan ketahuilah sesungguhnya sedikit-sedikitnya memandikan mayit ta'mimu bidani, memeratakan, membasuh badan mayit bil ma'i dengan air marratan wahidatan, ini paling sedikit-sedikitnya satu siraman. Wa amma akmalatu fa mazkuru bil mabsutatin, dan untuk
selanjutnya satu ganjil, dua, tiga, dua, satu, 5, 7 dan seterusnya sampai basuhan ini meratakan badannya si mayit seperti itu. Dan tentunya setiap kita melakukan sesuatu pekerjaan ini kita awali dengan yang namanya niat. Begitupun dengan fardu kifayah, yang pertama adalah niat. Ada ini nawaitul ghusla hadal mayyiti fardu kifayah lillahi ta'ala. Ini kalau untuk niat memandikan mayit laki-laki, saya niat memandikan ini mayit laki-laki fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Nah, setelah kita niat, barulah kita mulai siraman yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim ala millati Rasulillah. Itu yang ada bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim ala millati Rasulullah, dengan menyebut nama Allah dan mengikuti ajaran-ajaran agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bacaan yang di atas, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqa wa akhrijni mukhraja sidqa waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini ketika kita hendak memasuki tempat pemandian itu. Nah, jadi kita masuk ke tempat pemandian ini, kita lafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita niat, di dalam hati kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqa wa akhrijni mukhraja sidqa waj'alni min ladunka sultanan nasira. Seperti itu. Setelah kita masuk, nah ini kadang-kadang karena apa namanya yang kebiasaan yang kita alami di saat kita melaksanakan fardu kifayah ini, sering terjadinya yang namanya canda-candaan, gitu kan, berisik. Harusnya sesuatu yang bersangkutan dengan fardu kifayah ini harusnya buat renungan buat kita sendiri, Kadang-kadang yang sering kita temuin tanpa kita sadari, terjadinya kematian seseorang ini jadi candaan di dalam obrolan kita, di dalam obrolan teman-teman dan jamaah-jamaah para taziah yang lainnya. Itu harusnya kita renungkan suatu saat kita pun akan sama. Hari ini atau kemarin atau besok lusa kita takziah datang melihat seseorang yang telah pulang ke rahmatullah, besok pun orang-orang akan datang bertakziah ke rumah kita. Harusnya kita renungkan, oh nanti saya pun akan sama. Nggak ada daya, nggak ada upaya, semua tetangga, saudara, kerabat yang melakukan pekerjaan menyiapkan semua kebutuhan dari bak mandi, kain kapan, bahkan yang lainnya pun nanti semua saudara-saudara atau para tetangga, sahabat yang menyiapkan. Harusnya kita renungkan, bukan cuma sekedar tawa-tawa jadi guyonan. Harusnya kita renungkan
gitu. Dan setelah kita masuk ke tempat ruangan pemandian, ini diusahakan tetap dengan adab tata krama untuk menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemandiannya pun kita perhatikan di ruangan khusus, jangan sampai terkena sinar matahari, terus jangan sampai terlihat oleh banyaknya para takziah. Jadi tempatnya ini kadang-kadang harus kita tutup dengan aling-aling, dan jangan sampai auratnya si mayit ini, jenazah ini terbuka, kelihatan. Kalau seandainya kita memandikan pun, nah ini biasanya ada kain yang namanya kain batik, ditutupin dari ujung pusar sampai dengkul, dan untuk menghindari auratnya terbuka dan bisa terlihat para takziah, seperti itu. Setelah kita memegang jenazah dengan kita siramkan, dan kita awali dengan yang namanya nawaitul ghusla hadzal maiti fardu kifayah lillahi ta'ala. Kita siramkan dengan air keramasan tadi, air bidara dan lain sebagainya, dan kita yakinkan bahwa basuhan-basuhan atau awal kita memandikan ini rata basuhan airnya. Setelah rata baru kita miringkan ke kanan, ya, ke kanan, dimanapun posisi mayit atau jenazah ini berada. Maksudnya apa? Kepalanya di sebelah kidul atau kepalanya di sebelah wetan, yang penting basuhannya ini sebelah kanan, dengan bacaan ghufranakallahu rabbana wa ilaikal masir. Ghufranakallah rabbana wa ilaikal masir. Ya, seperti biasa, kanan ratakan dengan siraman-siraman air. Kalau seandainya dengan keyakinan dan kita pegang ini si mayit yakin bersih dan tidak menimbulkan bau-bau yang tidak enak, terus kita siram sampai rapi. Setelah rapi selesai baru kita miringkan ke sebelah kiri. Ghufranakallahu ya rahman rabbana wa ilaikal masir. Ini bacaan yang sebelah kirinya. Setelah kiri seperti kanan tadi udah bersih, yakin. Kalau kita telentangkan lagi, ghufranaka ya rahim rabbana wa ilaikal masiro. Nah, ini bacaan yang celentang. Dan sebelum kita selesaikan ini, kita badan si mayit ini agak kepalanya diangkat, ya, kepalanya diangkat. Kalau diumpamakan ini seperti orang habis lahiran, biasanya kepalanya agak lebih tinggi daripada badan. Sambil diangkat ini, sambil diperes perutnya, ya, diusap perutnya untuk meyakinkan kotoran yang ada di perut ini bisa keluar. Nah gitu, ya. Ghufranaka ya rahman rabbana wa ilaikal sir. Sambil di bawah perut itu diperes
Dan tangan yang sebelah kiri ini, kalau bahasa apa ya, bahasa kitanya nyebokin, kita cebokin sampai benar-benar bersih dan tidak menimbulkan aroma-aroma yang kurang enak, seperti itu. Dan terakhir, dengan keyakinan bahwa pemandian mayat ini udah bersih dan tidak menimbulkan aroma tersebut, lalu kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu. Saya rasa jelas sekali kulit tulisannya ya, jelas nggak? Bukan masalah cakep ya, bener apa kagak gitu. Kalau cakep tergantung orangnya. Ya malu gak punya nulis nggak ngelihat, kalau ada salah-salahnya maafin ya gitu. Yang penting tulisannya kebaca, nulisnya nulis nggak ngelihat gitu kan. Namanya zaman belajar, diajarin nulis tapi nggak boleh apa namanya, nggak boleh ditulis sama ini orang yang bilang, yang ngajarin. Langsung kasih pulpen sama kertas, tulis sendiri, mana bacanya cepet gitu. Sedengar-dengarnya apa ya, saya bilang gitu ya, kalau dulu gitu. Tapi alhamdulillah gitu kan, kebaca gitu doang. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita maksud, seperti itu. Mudah-mudahan manfaat untuk nantinya kesananya. Semuanya adalah doa-doa. Nah, setelah kita memandikan, insya Allah di minggu depan, besok baru kita praktek bagaimana kita untuk mengafankan, seperti itu. Sekarang beberapa bulan ini, beberapa minggu ini kita tetap masih di bab masalah pemandian. Memang kelihatannya pendek, tapi agak banyak tata caranya, seperti itu. Sebenarnya sih mandi gampang-gampang aja kan, kayak gitu ya, tinggal nyemprot ya, tinggal keselang, semprot, setimbul itu ya kelar gitu kan. Cuma kan itu bukannya hewan kan, kayak gitu. Harus tetap kita pakai tata cara kita memuliakan namanya makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya di dalam bab masalah memandikan mayat ini, kita jangan menceritakan tentang apa yang ada pada si jenazah tersebut. Ini pokoknya nanti kalau udah nemuin hal-hal yang sekiranya janggal di hati kita, keanehan-keanehan, jangan pernah kita menyebut tentang keburukan, keganjalan, kejadian di saat kita memandikan itu. Karena nggak boleh membuka aib, keburukan sesama, ini nggak boleh. Cukup kita, keluarga, dan orang yang sekitar di pemandian itu yang tahu. Mau itu nikmat, mau itu enggak nikmat, ya cukup kita pendem sendiri, seperti itu. Kecuali apa? Kita untuk iktibar, tapi jangan disebut namanya si mayit ini, kita iktibar, kita sampaikan. Yuk kita perbaiki hidup kita agar supaya nanti kita meninggalnya husnul khotimah, kita meninggalnya enggak nyusahin, kita meninggalnya enak, dilihatnya senyum. Jangan kita sebut namanya si Fulan bin Fulan, jangan kayak si Anu meninggalnya udah pantatnya hitam, ya kan, dimandiinnya begini begitu. Jangan, ini namanya buka aib. Tetap kita simpen di dalam hati kita lillahi ta'ala. Mudah-mudahan
Kita berharap kita bisa lebih baik lagi dari fulan bil fulan, seperti itu. Jangan kita sebut namanya. Tapi kalau emang orang ini bagus, baik, sebutkan kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Karena meninggalnya seseorang ini, jabatan, kedudukan, ini nggak bisa ngejamin yang namanya baik dan buruknya orang di saat meninggal dunia. Nah, ini sekali lagi saya bilang itibar untuk supaya kita lebih bisa memanfaatkan usia kita. Sedikit sebelum saya tutup ada nasihat buat kita semua. Ini si orang tersebut bisa dikatakan waktu zaman mudanya ini emang luar biasa di dalam kemaksiatannya. Jadi dia seringnya maksiat, mabuk dan lain sebagainya. Tapi di akhir hayatnya, mungkin kurang lebih bangsa 10 sampai 5 tahun mau meninggalnya ini luar biasa. Sampai dia mau meninggal dan meninggal nih seseorang ini, masya Allah luar biasa. Padahal kalau kita lihat tarik ke belakang ini orang nggak bakalan bagus meninggalnya. Tapi luar biasa. Yang tadinya dengan seuzurnya saya pribadi lah, ini orang pasti meninggalnya nyusahin nih. Sampai berharap kalau dia meninggal mudah-mudahan pas nggak ada gua di rumah, gitu kan, biar gua nggak ngurusin. Tapi dilalahnya niat buruk saya ini digagalkan. Ya semua memang sudah rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Pas saya di rumah ya kebagian juga dalam hati saya. Emang udah nasib ya, kebagian juga. Tadinya saya minta jangan saya, kita nggak tanya saya. Tadi lalahnya seujurnya saya ini, masya Allah saya bilang. Yang tadinya saya anggap ini ya Allah ya jauh dari kata baik, tapi dengan ya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha segala-galanya, gitu kan, yang membulak-balikan hati seseorang. Ini dilalahnya saya sendiri pun terkejut dengan dengan amal-amal ibadahnya beliau selama beliau mau akhir hayatnya ini dikerjakan. Ini luar biasa, masya Allah. Saya bilang matinya senyum, gampang. Dan saya pikir pun memang bukan cuma pikiran saya yang mempunyai pikiran seujun, tapi dengan kejadian kayak gitu orang pun banyak yang menyebut masya Allah ini orang. Padahal kita tahu waktu hidupnya bagaimana nih orang, kelakuannya seperti apa. Tapi begitu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua di luar dugaan. Nah ini makanya saya bilang semua kehidupan seseorang, kedudukan, jabatan dan lain sebagainya, ini nggak ada jaminan kalau orang ini nggak bisa menjaga yang namanya keistiqomahan. Karena kematian seseorang ini menurut kebiasaan yang dia kerjakan. Misalnya di awal kita rajin ibadah, rajin ngaji, istiqomah jamaahnya. Tapi suatu saat datang rasa malas, iman kita turun, kefrustasian karena sesuatu, akhirnya kita tinggalkan ini namanya ibadah, ngaji, sholat jamaah udah mulai hilang. Sampai di usia titik terakhir kita mau meninggal dunia, ini kadang-kadang kita pun akan dikembalikan lagi. Dikembalikan ke awal
kerajinan kita ibadah, istiqomah, jamaah dan lain sebagainya. Nah, ini dibilang yang namanya kebiasaan, meninggalnya orang menurut kebiasaannya seperti ini. Biasanya di pertengahan ini dikasih cobaan, nah nanti dikembalikan lagi. Dan begitu pun sebaliknya, kalau awal-awal dia ahli maksiat, ibadah jarang segala macam, terus pertengahan kok rajin, setelah itu kok turun lagi keimanan, kembali lagi ke awal, kayaknya berat untuk bisa berbuat lagi, ibadah lagi kayaknya berat. Dan meninggalnya dia, kebesaran kemungkinan ini bakalan seperti awal dia kerjakan. Nah, seperti itu. Makanya saya bilang, yuk kita manfaatkan kesempatan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya kita terus menjalankan perintah-perintah Allah yang mahdoh dan ghairu mahdoh, yang perintahnya menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan maupun sifatnya hablum minan semua kita jalankan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini insya Allah 2 minggu depan baru kita praktek menghafalkan seperti itu. Syukur-syukur pakai ini aja, pakai banyak barang guling atau boneka yang langsung bisa kita praktekkan untuk supaya lebih mudah kita menyampaikan dan melaksanakan seperti itu. Mudah-mudahan sedikit kajian pada siang hari ini, pada pagi hari ini bermanfaat untuk semuanya. Kita selalu diberikan sehat, panjang umur, dan selalu terus bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba di jalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Zakaria yang telah memberikan kita sedikit ilmu.